Di saat itu diberitakan atas tewasnya seorang konglomerat, yaitu Datuk Sri Megat Abdal, dan diduga kematiannya karena melompat dari gedung kantornya sendiri. Polisi pun masih mendalami kasus kematian tersebut. Sementara istrinya Datin Sri Mari Abdullah tidak mau memberikan pernyataan apapun atas terkait tragedi yang menimpa kepada suaminya. Datin Sri terlihat begitu tergesa-gesa memberikan sebuah amplop kepada ajudannya. Setelah itu dia lalu berkemas membawa beberapa barang bawaan termasuk barang berharga yang dia simpan di berangkas. Tak lama kemudian lampu pun mati. Dia pun diteror oleh sesuatu. Seperti ada yang mencoba memaksa untuk masuk, terlihat kini ajudannya masuk dengan keadaan yang sudah bersimpahan darah. Mary pun bersembunyi di balik pintu. Ia melihat apa yang terjadi kepada ajudannya itu. Namun tiba-tiba saja ada darah terjatuh dan mengenai wajahnya. Cerita beralih kepada keluarga Ramlah, Ramdan, dan kedua anaknya. Hari itu mereka berkunjung ke rumah ayahnya Ramlah, yaitu Tan Sri, yang pada hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya. Di rumah besar ini hanya dihuni oleh ayahnya dan tukang kebun yang bernama Saleh. Sebenarnya Tan Sri sendiri kurang suka dengan Hamdan karena dia hanya seorang dosen. Dia menginginkan seorang mantu yang pengusaha sukses. Namun kini Hamdan juga mempunyai bisnis yang baru saja ia tekuni. Meskipun kurang suka dengan Hamdan, akan tetapi Tan Sri sangat menyayangi kedua cucunya itu yang bernama Saipul dan Marina. Ketika Saipul bermain di lantai atas, tak sengaja Saipul mendengar seperti ada suara-suara di dalam kamar. Marina sempat melarang Saipul ketika ia melihat Saipul akan masuk, karena kakeknya melarang mereka untuk memasuki kamar tersebut. Namun Saipul kekeh dan masuk ke dalam kamar itu sambil meledek Marina. Di kamar itu terlihat foto keluarga Tan Sri dengan kakaknya, yang ternyata Datuk Sri Megat Abdal yang tewas adalah kakaknya Tan Sri. Mereka berfoto bersama istri-istri mereka. Marina yang melihat ke kamar itu, ia membuka kain. Ia pun terkejut tatkala melihat sebuah cermin dengan ada patung di balik pantulan cermin tersebut. Terlihat patung itu jauh di belakangnya, namun saat Marina melihat lagi ke cermin, patung itu terlihat dekat dan tiba-tiba saja patung itu menghilang. Namun tepat di belakangnya, Saipul menggunakan kain itu sehingga membuat Marina kaget dan sengaja menjatuhkan vas bunga. Ramlah dan Hamdan yang mendengar kegaduhan itu datang. Ramlah yang akan membereskan vas bunga itu, Ramlah diingatkan kembali kepada kejadian saat dia masih kecil. Ketika itu Melor, ibunya Ramlah, sedang bertengkar dengan ayahnya. Entah kenapa saat itu Melor memaksa Tan Sri untuk menceraikannya. Tak lama itu datang Tan Sri, dia pun terkejut melihat vas bunga itu pecah. Karena vas bunga tersebut adalah barang kenangan milik mendiang istrinya. Saat itu Saipul menanyakan soal mendiang neneknya kepada Tan Sri. Tapi di saat itu juga Ramlah meminta kepada kedua anaknya itu untuk pergi ke kamarnya untuk tidur. Ramlah tidak ingin kedua anaknya mengenal jauh tentang neneknya itu. Karena Ramlah tahu ibunya adalah orang jahat yang tega meninggalkan Ramlah di saat dirinya masih kecil. Sejak saat itu juga Ramlah berjanji tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi seperti apapun. Ramlah tidak ingin kedua anaknya mengalami rasa sakit seperti yang dialami oleh dirinya. Sementara itu mereka mengalami keanehan, di mana Marina melihat kursi bergoyang sendiri. Namun lagi-lagi Saipul membuat Marina terkejut. Lalu Saipul memberikan talkie-talkie kepada Marina agar Marina bisa memanggil dirinya jika Marina sedang dalam ketakutan. Keesokan paginya mereka pergi ke pantai yang tak jauh dari rumahnya. Hamdan bersama Saipul jalan-jalan di tepian pantai. Saat itu Saipul merasa seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Hamdan yang sibuk dengan handphone tak terlalu menanggapi Saipul. Lalu tiba-tiba saja ada sesosok menampakkan diri di hadapan Saipul. Dan seketika itu Saipul berada di atas batu yang tinggi. Sementara itu Ramlah mendengar suara jeritan Marina. Dan ketika Ramlah menghampirinya, Marina terlihat sudah berdarah. Dan terlihat juga banyak burung gagak yang sudah mati berserakan. Lalu tiba-tiba saja ayahnya mengalami kesakitan. Di saat bersamaan Ramlah melihat Saipul dari kejauhan berada di atas batu yang tinggi. Hamdan sendiri tidak sadar Saipul menghilang. Namun tepat di belakang Saipul terlihat ada seseorang. Dan seketika itu Saipul pun menghilang. Sampai ketika malam, Saipul masih belum ditemukan, dan pihak kepolisian pun ikut mencarinya. Hamdan merasa sangat bersalah atas hilangnya Saipul. Andaikan saja dia tidak lengah, mungkin ini tidak akan terjadi. Kemudian Ramlah memasak, mungkin saja nanti malam Saipul kembali. Dia juga sengaja tidak tidur dan membuka pintu rumah berharap Saipul pulang. Namun kini terdengar suara berisik di dalam rumah. Suasana pun kini terasa mencekam. Pada malam itu Ramlah memberanikan diri untuk melihat. Dan terjadilah teror. Ketika itu lampu rumah mati, dan anehnya walaupun terdengar ada suara, tapi di sini hanya Ramlah yang bisa mendengar. Dia melihat bayangan Saipul berlari naik ke atas.
Lalu Ramlah melihat mainan yang menyala sendiri. Saat ingin mematikannya, tiba-tiba dia sempat melihat ada sesosok nenek-nenek. Tak lama kemudian Hamdan datang menyadarkan Ramlah. Sementara itu ayahnya tiba-tiba jatuh sakit dan kini dia harus dirawat di rumah sakit. Dan ternyata selama ini ayahnya mempunyai penyakit anemia, bahkan penyakit tersebut sudah sangat parah. Tak lama kemudian datang Pak Saleh. Pak Saleh sendiri merasa heran kenapa tiba-tiba Tan Sri mendadak sakit, karena sebelumnya Tan Sri sehat-sehat aja. Ramlah lalu meminta bantuan kepada Pak Saleh untuk dicarikan seorang ustadz. Dan semenjak saat itu kejadian-kejadian aneh mulai dirasakan oleh Ramlah. Lalu Ramlah memutar sebuah kaset rekaman kenangan dia saat bersama kedua orang tuanya. Bayangan itu selalu muncul dan memperlihatkan Ramlah ke masa kecilnya. Terlihat ibunya menuliskan sesuatu di dalam sebuah buku bergambarkan iblis. Lalu terdengar suara pintu lemari yang digedor dan tiba-tiba saja ada tangan menarik Ramlah. Ramlah mencoba untuk kabur dari sana, namun pintu tiba-tiba tertutup dan terkunci. Ramlah pun panik, dia terus berusaha untuk membuka pintunya dan akhirnya dia berhasil keluar. Dan kini dia melihat Marina sedang terduduk di kursi goyang. Terlihat Marina memakan burung gagak. Namun nyatanya itu hanyalah halusinasi Ramlah saja. Di keesokan harinya Ramlah meminta kembali kepada Pak Saleh untuk mencarikan ustadz. Namun yang dibawa Pak Saleh malah seorang dukun. Pak Saleh lebih percaya kepada dukun daripada dia meminta bantuan kepada seorang ustadz. Melihat Marina yang ada di sana, Ramlah meminta dia untuk kembali masuk. Namun Marina sengaja bersembunyi dari kejauhan untuk melihat apa yang dilakukan oleh si dukun. Lalu ritual pun dimulai. Setelah itu si dukun mulai dirasuki oleh roh yang mengaku kalau dia adalah ibunya Ramlah. Keadaan menjadi tak terkendali ketika roh jahat mulai menyerang kepada asistennya. Melihat kejadian tersebut, Marina malah berteriak dan membuat roh jahat itu mengejar Marina. Namun untung saja Ramlah berhasil menghentikan roh jahat itu. Seketika itu suara si dukun berubah menjadi suara Saipul. Sehingga Ramlah percaya kalau itu adalah rohnya Saipul. Dan roh itu berkata, biarlah emak saja yang akan menjaga Saipul. Mendengar hal tersebut, Ramlah langsung berontak karena yang dia tahu ibunya adalah orang yang jahat. Kemudian Ramlah bergegas ke rumah untuk melihat rekamannya. Dia melihat sebuah kalung yang dipakai oleh ibunya. Kalung tersebut sama persis dengan kalung yang dipakai oleh sesosok yang menyerang Ramlah. Ramlah berpikir kalau gangguan yang terjadi itu karena ulah arwah ibunya, termasuk dia juga yang telah menyembunyikan Saipul. Lalu Ramlah menemui ayahnya dan Ramlah juga ingat ketika ibunya pernah menuliskan sesuatu di dalam buku kitab iblis. Ramlah yang emosi tak sadar kalau ayahnya sedang kritis hingga terpaksa Hamdan menarik Ramlah keluar dari sana. Di sini Ramlah mencoba menceritakan apa yang baru dia ketahui, tapi semua omongan Ramlah terdengar tidak masuk akal. Hamdan tidak terlalu mempercayai apa yang dikatakan Ramlah. Justru yang Hamdan khawatirkan sekarang adalah Ramlah menjadi orang aneh dan dia juga lupa kalau ada Marina yang dari tadi belum makan. Dan kini gangguan itu menghampiri kepada Tan Sri. Terdengar suara dari luar dan saat Ramlah kembali masuk ke kamar, terlihat ayahnya yang sudah terjatuh dan tewas dengan sudah berlumuran darah. Karena waktu sudah malam, kini harus menunggu pagi untuk dimakamkan. Saat Ramlah mengaji, namun gangguan itu datang. Terdengar seperti ada seseorang sedang memainkan piano. Tak hanya itu saja, Ramlah melihat bayangan anak kecil yang berlarian. Sampai pada saat itu Ramlah masih berburuk sangka kepada ibunya. Dia mengira semua ini ulah dari arwah ibunya yang gentayangan. Lalu terlihat jasad ayahnya dikelilingi oleh orang-orang berjubah hitam. Gangguan yang terjadi kepada Ramlah membuat Hamdan menganggap kejiwaan Ramlah sudah terganggu. Tak hanya kepada Ramlah saja, kini gangguan itu menghampiri kepada Marina. Marina sangat ketakutan tatkala Ramlah mencoba mendekatinya. Dalam penglihatan Marina, dia melihat roh jahat itu. Lalu ada sesuatu yang menarik Marina. Ramlah terus berusaha mengejar dan mencoba membuka pintunya. Dalam penglihatan Ramlah, Marina seperti tenggelam di dalam bathtub yang berisikan air. Dia lalu segera menolong Marina. Namun pada kenyataannya Ramlah sendiri yang sedang menenggelamkan Marina di sana. Namun untung saja Hamdan datang di waktu yang tepat. Dan Ramlah sendiri baru tersadar apa yang barusan ia lakukan kepada Marina. Kini Hamdan menjadi sangat takut kepada Ramlah. Dia lebih memilih membawa pergi Marina dari sana. Di saat bersamaan polisi yang menangani kasus hilangnya Saipul
Mereka menunjukkan baju bekas Saipul yang mereka temukan di pinggiran pantai. Polisi menduga kalau Saipul kemungkinan besar sudah meninggal dunia. Ramlah tak terima begitu saja, dia menolak dan membantah. Mungkin saja itu baju orang lain, bukan baju milik Saipul. Dan dia juga yakin Saipul masih hidup, dan dia mengatakan kepada mereka kalau Saipul disembunyikan oleh roh jahat yang ada di dalam rumah ini. Namun perkataan Ramlah justru malah terdengar ngawur oleh Hamdan. Hamdan malah beranggapan kalau Ramlah dan mendiang ibunya sama saja. Mereka berdua suka menelantarkan anak-anaknya. Baikkan anak-anak awak macam mak awak buat dulu. Dan kini Ramlah tinggal sendiri di rumah itu. Lalu cahaya putih keluar dari salah satu kamar di lantai atas dan diiringi suara Saipul. Suara panggilan itu terdengar sangat pelan, seperti di dalam ruangan yang kedap suara. Suara itu terdengar jelas ketika Ramlah menempelkan kupingnya di tembok. Ramlah terus berusaha mencari cara agar dia bisa mendobrak temboknya. Akan tetapi di sana hanyalah tempat penampungan air. Ramlah hampir menyerah dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menemukan Saipul. Lalu dia tak sengaja mengetuk sebuah kayu yang ada di dinding. Dan ternyata itu adalah sebuah jalan yang menuju ke gudang. Saat di perjalanan, Marina berterus terang kepada ayahnya kalau ibunya tidak sakit dan tidak berbohong, karena Marina sendiri juga melihat adanya sesosok roh jahat itu ada di dalam rumah. Ketika di dalam ruangan, betapa kagetnya ketika Ramlah menemukan jasad ibunya ada di sana, dengan masih menggunakan kalung itu. Dari sana juga Ramlah menemukan ada sebuah potongan koran yang memberitakan soal kematian Datuk Sri Abdal, kakaknya Tan Sri yang tewas diduga karena bundir. Sementara Datin Sri, istrinya Datuk, dinyatakan hilang dengan tragedi yang menimpa kepada mereka berdua. Otomatis harta kekayaan Datuk Sri Abdal jatuh ke tangan adiknya, yaitu Tan Sri yang adalah ayahnya Ramlah. Ramlah juga melihat beberapa foto mereka ada di sana. Ramlah kemudian sadar bahwa ini semua adalah sebuah ritual ilmu hitam yang dilakukan seseorang. Tak lama kemudian roh jahat itu menampakkan dirinya di hadapan Ramlah. Roh jahat itu sempat masuk ke dalam tubuh Ramlah dan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Pada waktu itu diketahui kalau ternyata Tan Sri, ayahnya Ramlah, membuat sebuah perjanjian dengan iblis. Dia tega menyantet kakaknya sendiri hanya untuk mendapatkan harta warisan dari kakaknya itu. Melor yang mengetahui tersebut tak sudi hidup bersama suaminya yang adalah seorang penyembah iblis. Lebih baik dia tewas daripada hidup dalam kemusyrikan. Namun Tan Sri yang sudah pusing, akhirnya dia pun memukulinya dengan stik golf dan membuat Melor tewas. Lalu jasad Melor akan dijadikan sesembahan kepada si iblis, agar nanti si iblis bisa menggunakan tubuh Melor. Dari perjanjian tersebut, Tan Sri harus mengikuti aturan main dari si iblis, yaitu dia harus mewariskan ilmu hitam ini kepada garis keturunan Tan Sri sendiri, bertujuan agar si iblis terus bisa menyesatkan manusia. Ramlah akhirnya paham dari perjanjian si iblis dengan Tan Sri. Si iblis menginginkan tuan baru dari tuan sebelumnya, yaitu Tan Sri. Si iblis sengaja membunuh Tan Sri agar si iblis bisa mencari tuan baru, dan yang si iblis incar adalah Ramlah. Si iblis sengaja menculik Saipul dan membuat masalah dalam rumah tangga Ramlah. Sampai pada titik Ramlah benar-benar sudah merasa putus asa, hilang harapan. Disitulah peluang bagi si iblis untuk menggoda Ramlah. Dan terbukti kini Saipul ada di sana sekarang, namun dengan keadaannya yang sudah tidak berdaya. Si iblis menjelma menjadi Saipul. Dia menawarkan kepada Ramlah untuk menggantikan Saipul dengan si iblis. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu Saipul harus diwafatkan terlebih dahulu. Lalu tubuh Saipul nanti akan digunakan oleh si iblis. Dan dengan Ramlah menjadi tuannya si iblis, maka Ramlah akan mendapatkan apa yang diinginkan dalam hal duniawi. Namun di sini Ramlah teringat ucapan dari ibunya yang mengatakan lebih baik dia meninggal daripada harus menjadi budak iblis. Akan tetapi iman Ramlah masih kuat, dia melawan godaan dari si iblis. Dan memang benar saja semua itu hanyalah tipu daya dari si iblis. Tak lama kemudian Saipul pun tersadar kembali. Dan di waktu bersamaan Hamdan bersama Marina datang kembali untuk menolong ibunya. Akan tetapi serangan dari si iblis belum selesai. Kini si iblis merasuki ke dalam tubuh Ramlah lalu menyerang Hamdan. Akhirnya Ramlah berhasil sadar dan terlepas dari si iblis. Lalu mereka semuanya bergegas pergi. Namun tak semudah itu bagi mereka untuk bisa kabur. Kini si iblis mulai mendekati mereka. Hamdan menyuruh Ramlah bersama kedua anaknya pergi dahulu melalui celah dari pintu gerbang. Sementara Hamdan mencoba mengangkat pagar besinya. Akan tetapi Hamdan tak sempat untuk bisa menghindar. Malah kini si iblis merasuki ke dalam tubuh Hamdan dan mengarahkan dia untuk melakukan bundir. Akhirnya Hamdan tewas dengan tertusuk pagar.
2 bulan kemudian lalu mereka bisa hidup dengan tenang meski mereka harus kehilangan sesosok ayah yang sangat mereka cintai. Di sini Ramlah juga tersadar, selama ini prasangka buruk terhadap ibunya itu salah. Karena ternyata justru ibunya lah yang berjuang keras demi untuk menyelamatkan Ramlah dari kemusyrikan. Namun ternyata si iblis itu tidak menyerah. Dia menampakkan diri kembali di hadapan Saiful. Dan film pun berakhir. Nah oke guys, mungkin segitu saja di pembahasan film Rahsia.